Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 7 dengan saya Aldin Dianita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu permasalahan yang masih terjadi di Indonesia, yaitu kurangnya pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil. Meskipun pendidikan merupakan hak setiap warga negara, hingga saat ini masih banyak anak di daerah terpencil yang mengalami kesulitan memperoleh pendidikan yang layak akibat keterbatasan fasilitas, akses transportasi, tenaga pendidikan, dan sarana pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Selanjutnya, kami akan menganalisis permasalahan ini berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek yuridis, aspek demokrasi dan hukum, serta aspek ketahanan. Baik, dengan saya Veriana Shelan, di sini saya akan membahas terkait aspek demokrasi dan hukum. Dari aspek demokrasi dan hukum, pemerintah sebenarnya telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, seperti pembangunan sarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, dan kebijakan untuk mencegah anak putus sekolah. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena kondisi geografis Indonesia yang luas serta keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil. Dalam negara demokrasi, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pendidikan kepada pemerintah melalui musyawarah, forum publik, maupun wakil rakyat. Aspirasi tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Baik, dengan saya Aisnur Korina, di sini saya akan membahas aspek yang pertama, yaitu aspek yuridis. Berdasarkan aspek yuridis, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih banyak daerah terpencil yang mengalami keterbatasan gedung sekolah, kekurangan guru, minimnya fasilitas belajar, serta sulitnya akses transportasi menuju sekolah. Kondisi ini menyebabkan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas belum terpenuhi secara optimal. Baik, di sini dengan saya Federico Jonathan Chandra. Di sini saya akan membahas terkait aspek ketahanan. Dari aspek ketahanan nasional, ketimpang akses pendidik dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan bangsa. Rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil dapat menyebabkan kesenjangan sumber daya manusia, meningkatnya kemiskinan serta terbatasnya kesempatan kerja di masa depan. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kesenjangan antar wilayah akan semakin besar dan dapat memengaruhi persatuan serta ketahanan nasional. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, maju, dan sejahtera. Baik, kesimpulan dari saya, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, pelaksanaannya belum merata karena berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan adalah hak setiap warga negara yang telah dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, masih terdapat banyak kendala seperti keterbatasan fasilitas, tenaga pendidikan, dan infrastruktur. Kondisi ini dapat menyebabkan
kesenjangan kualitas sumber daya manusia serta menghambakan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak agar seluruh anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan demikian, pemerintah pendidikan dapat terwujud kualitas sumber daya manusia meningkatkan serta persatuan dan ketahanan nasional menjadi semakin kuat. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Dari aspek yuridis, kondisi ini menunjukkan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. Dari aspek demokrasi dan hukum, meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, sehingga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, dari aspek ketahanan nasional, ketimpangan pendidikan dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia, pembangunan daerah, serta persatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait agar pemerataan pendidikan dapat terwujud sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Berdasarkan hasil analisis kami, dapat disimpulkan bahwa pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, masih diperlukan peningkatan pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidikan, serta pembangunan infrastruktur agar hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dapat terpenuhi secara adil. Dengan terpenuhinya hak atas pendidikan, diharapkan sumber daya manusia Indonesia semakin meningkat dan mampu memperkuat persatuan serta ketahanan nasional. Kesimpulan dari saya, pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil di Indonesia masih belum optimal karena adanya keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, dan infrastruktur. Upaya peningkatan pemerataan pendidikan sangat penting untuk mewujudkan keadilan, memperkuat kualitas SDM, serta menjaga persatuan dan ketahanan nasional.